Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, saya Winda yang akan memoderasi kelompok 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini. Pemateri pertama yaitu Saudara Saiful Akbar. Pemateri kedua yaitu Saudari Maryanti Ismail. Nah, kelompok 3 ini mempresentasikan makalah yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Pertama, perlu kita ketahui bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Kedua, bagaimana Pancasila sebagai pandangan negara. Ketiga, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup. Keempat, bagaimana dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut lagi, kita simak penjelasan pertama dari Saudara Saiful Akbar. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. 1. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata. Dari Sanskerta, Panca berarti 5, dan Sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Akan tetapi semua sumber hukum atau peraturan-peraturan mulai dari Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan PP, peraturan pemerintah, dan Kepres, keputusan presiden, dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukum. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang secara otomatis produk hukum itu batal demi hukum. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah. Selanjutnya, bagaimana Pancasila sebagai pandangan negara? Dasar negara adalah hal yang paling utama bagi sebuah negara, dikarenakan dasar negara adalah fondasi dan dasar cita-cita, harapan, dan hal pokok bagi sebuah bangsa. Setiap negara memiliki dasar negaranya masing-masing. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar ideologis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi negara. Sekian dari saya alihkan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Saudara Saiful Akbar. Selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Maryanti Ismail. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi dari Saiful Akbar, yaitu bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup dan sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia, sumber nilai tersebut antara lain yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari nilai-nilai inilah kemudian lahir adanya sikap yang mengutamakan persatuan, kerukunan, keharmonisan, dan kesejahteraan yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, bagaimana dinamika pelaksanaan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini disahkan pada sidang PPKI sehari setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, batang tubuh yang mencakup 37 pasal 4 aturan peralihan atau peraturan tambahan serta penjelasan yang dibuat oleh Profesor Mr. Sepongo. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS.
hasil dari KMB pada tanggal 27 Desember 1945 mengharuskan pada Indonesia untuk menerima berdirinya negara RIS. Secara otomatis Undang-Undang Dasar yang digunakan pun berganti dan yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar Sementara. Mulai tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau disebut juga dengan Undang-Undang Dasar 1950 serta dengan bentuk pemerintahannya ialah republik dengan sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer dan presiden tidak bisa diganggu-gugat dan menteri bertanggung jawab pada presiden. Sekian dari saya alihkan ke moderator. Itulah penjelasan dari Saudari Ismarianti Ismail. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi ini adalah kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber hukum yang berarti segala hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan selaras dengan Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Nah, cukup sekian yang bisa kami jelaskan pada presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan pada kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.